Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena saya yakin teman-teman sudah mengikuti beberapa video review mata kuliah gaya kesehatan dari saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai persepsi. Persepsi, pengertiannya adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dan lingkungan eksternal. Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Persepsi adalah juga inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih pesan dan mengabaikan pesan yang lainnya. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi. Dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas. Nah, pengertian persepsi meliputi ada penginderaan, ada melalui alat-alat indera kita. Yang dimaksud alat indera kita itu indera perasa, ada indera peraba, indera penciuman, ada indera pengecap, dan indera pendengar. Makna pesan yang dikirimkan ke otak harus dipelajari. Nah, semua indera itu mempunyai andil bagi pesan yang dikirimkan, yang berlangsungnya komunikasi manusia. Penglihatan menyampaikan pesan nonverbal ke otak untuk diinterpretasikan. Nah, pendengaran juga menyampaikan pesan yang verbal ke otak untuk ditafsirkan. Kemudian penciuman, sentuhan, dan pengecapan terkadang memainkan peran penting dalam komunikasi, seperti bau parfum yang menyengat, jabatan yang kuat, dan rasa air garam yang pantai. Kemudian ada atensi, kemudian pemrosesan secara sadar jumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi yang didapatkan dari penginderaan, ingatan, dan proses kognitif lainnya. Nah, proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental yang terbatas, yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsangan tertentu. Atensi dapat merupakan proses sadar maupun tidak sadar. Kemudian ada interpretasi. Proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicaraan yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau digunakan interpretasi simultan atau berurutan, kemudian dalam kurung dikenal sebagai interpretasi berurutan. Nah, kemudian ada jenis-jenis persepsi. Persepsi yang pertama ada persepsi lingkungan. Persepsi orang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama, dalam arti berbeda-beda ya, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya dari latar belakang pengalaman, latar belakang budaya, latar belakang fisiologis, latar belakang nilai, keyakinan, dan harapan, dan juga kondisi faktual alat-alat panca indera, di mana informasi yang sampai kepada orang tua adalah lewat pintu itu. Kemudian ada persepsi sosial atau persepsi terhadap manusia. Nah, persepsi sosial atau persepsi orang terhadap orang lain, proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Oleh karena itu, manusia mempunyai aspek emosi, maka persepsi atau penilaian kita terhadap orang itu sangat mengandung resiko. Prinsip-prinsip persepsi sosial, yang pertama ada persepsi berdasarkan pengalaman. Pola perilaku manusia didasarkan pada persepsi mereka mengenai realitas sosial yang telah dipelajari. Persepsi manusia terhadap seseorang, objek atau kejadian atau realita mereka terhadap hal-hal tersebut didasarkan pada pengalaman masa lalu mereka berkaitan dengan orang lain. Kemudian contoh dari persepsi berdasarkan pengalaman ini misalnya di barat orang sudah bisa makan dengan sendok dan garpu, maka persepsi orang barat terhadap orang timur yang makan menggunakan tangan adalah jorok.
Kemudian prinsip-prinsip persepsi sosial yang kedua, persepsi bersifat efektif. Kemudian persepsi efektif ini terbagi menjadi beberapa yang dijelaskan dari atensi. Yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi atensi dan faktor eksternal yang mempengaruhi atensi. Kemudian atensi dipengaruhi oleh faktor-faktor internal sebagai berikut, misalnya ada faktor biologis, faktor-faktor sosial budaya, faktor psikologis. Di sini saya tidak menjelaskan secara rinci ya teman-teman, karena saya hanya mereview. Jadi selanjutnya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi ekstensi adalah sebagai berikut, yaitu gerakan, ada intensitas, kontras, kebaruan, perulangan objek yang diperseksi. Kemudian yang ketiga ada persepsi bersifat dugaan. Oleh karena data yang kita peroleh mengenai objek adalah melalui panca indera yang bersifat tidak lengkap, maka persepsi merupakan proses pemikiran yang langsung melonjak pada kesimpulan. Kemudian prinsip yang keempat ada persepsi yang bersifat evaluatif. Pada umumnya orang dalam kehidupan sehari-hari itu merasa bahwa apa yang mereka persepsikan adalah nyata. Nah, mereka berpikir bahwa proses penerimaan dan penafsiran pesan sebagai suatu yang bersifat alamiah. Akan tetapi kadangkala alat-alat indera kita dan juga persepsi kita menipu. Nah, kita menipu diri, artinya tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, itulah review saya mengenai mata kuliah KIE yang membahas tentang persepsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Next kita akan bertemu kembali dengan review selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.